The Father Heart of God. Tuhan yang hatinya seorang ayah. Kita hari ini belajar tentang kebenaran ini. Kalau kita bicara agama, ya, maka kekristenan adalah satu-satunya agama di dunia ini yang memberitahu, bukan mengajarkan, yang memberitahu bahwa pencipta alam semesta itu Papa. Saya nggak mau panggil dia Bapak kami dalam surga, sebab kata Bapak buat bahasa Indonesia itu belum tentu ayah. Bapak dalam bahasa Indonesia itu sebutan untuk laki-laki yang kita hormati. Jadi kalau ada laki-laki lebih muda dari kita pun, kita panggilnya Bapak. Nah maka itu ketika terjemahan bahasa Indonesia menyebut Bapak kami dalam surga, maka sebagian besar orang nggak merasakan itu Papa karena Bapak. Nah suatu kali ada yang mendebat saya, tapi Pak Daniel itu kan Bapak pakai K, ini kan tidak. Wah saya pertama kali nggak mikir juga, masa sih ada bedanya? Ayo menurut saudara ada bedanya Bapak dengan Bapak? Nggak beda, sama. Nah ayah saya meninggal waktu dia umur 31 tahun. Saya umur 9 tahun. Kami 4 bersaudara, kakak beradik, saya anak nomor 2. Begitu ayah meninggal karena dibunuh, sampai hari ini kami nggak tahu kuburannya di mana. Langsung keluarga kami berantakan. Karena yang cari duit itu cuma ayah. Nah, ayah punya prinsip istri itu di rumah ngurus anak, nggak boleh urusan bisnis sama sekali. Jadi sejak ayah saya menikah dengan ibu saya, mama saya itu nggak pernah tahu dagang sama sekali. Itu nggak pernah tahu. Maka itu begitu ayah meninggal, langsung berantakan keluarga ini. Kami makan begitu susah. Waktu itu saya sempat kecewa dengan Tuhan. Nah, walaupun cuma 9 tahun saya sempat ditunggui oleh ayah, tapi buat saya dia ayah yang luar biasa. Sangat sayang perhatian dengan anak-anaknya luar biasa. Maka itu waktu dia meninggal, kami sudah Kristen, cuma kami Kristen yang tidak sungguh-sungguh, tidak kenal Tuhan, cuma tradisi begitu saja. Saya marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan yang kami akui Maha Kuasa dahsyat tidak bisa melindungi Papa sampai meninggal? Marah betul. Tapi justru dalam kemarahan saya itu Tuhan hadir sebagai Papa buat saya. 5 tahun setelah Papa ayah saya meninggal, justru Tuhan hadir sebagai ayah. Nah itu yang sangat menyembuhkan hati saya. Kalau sempat saya ceritakan, tapi saya lanjut. Nah sejak hari itu saya itu menanyakan, siapa yang datang kepada saya? Karena pertama kali Tuhan menemui saya, Tuhan menjumpai saya, itu dalam bentuk Papa saya yang meninggal. Nah saya bilang, kan dia sudah meninggal, walaupun kami gak tahu dikubur di mana. Kenapa dia datang saat ini? Dalam sebuah acara KKR untuk anak-anak muda. Saya buat berbantah-bantah. Yang datang ini siapa? Saya tahu itu Papa saya. Nah pelajaran sekolah minggu sangat menolong. Bilang kalau doa buka mata itu berdosa. Jadi saya gak berani buka mata, tapi saya tahu ini siapa yang datang. Ya, saya gak bisa cerita bagaimana, tapi semua anak yang pernah dekat dengan papanya, walaupun lagi tidur, anak itu tidur, kalau papanya datang dia pasti rasa. Betul enggak? Itu yang dekat dengan papa. Nah saya merasakan itu. Saya tahu ini papi saya, tapi saya tahu dia sudah meninggal. Kenapa dia di sini? Ketika konflik itu berkecamuk di jiwa saya, waktu saya umur 14 tahun, ya, tiba-tiba saya dipeluk. Saya ingat betul pelukan ini papiku. Itu di sebuah gedung olahraga di Surabaya, namanya gedung Wisma Pancasila, gedung Gelora Pancasila. Ya, saya rancu dengan di Semarang, Wisma Pancasila ini, Gelora Pancasila. Saya bilang dia sudah meninggal, kenapa dia di sini? Lah waktu itu teman-teman saya yang SMP satu kelas ikut juga. Kami masih pakai celana pendek waktu itu. Saya sadar, wah ini kalau mereka tahu ini saya akan diolok-olok. Kenapa aku menangis di sini? Saya menangis betul karena saya rindu Papa. Sudah 5 tahun saya nggak ketemu. Saya dipeluk, saudara. Nah ketika pelukan itu hampir lepas, saya dengar dari depan, saya duduk di tribun ya di gedung olahraga. Penerjemahnya pendeta Om Damarza di Bandung, pengkhotbahnya Josh Forward dari Inggris. Kalimatnya berkata, siapa yang mau terima Yesus ayo maju. Nah di gereja saya nggak ada istilah seperti itu. Tiba-tiba saya itu merasa seperti saya diangkat oleh Papa saya untuk berdiri. Itu saya lebih kaget lagi. Saya masih ingat bagaimana cara dia gendong saya masih ingat.
Berarti dipetul dia dong. Tapi saya nggak lihat orang. Karena waktu saya sudah diangkat, saya harus jalan turun ke bawah. Nah, saya nggak lihat siapa-siapa. 10 tahun kemudian. Jadi 65 ayah saya meninggal. Bulan Desember, tanggal berapa ya? Waktu penculikan itu. Lalu Agustus 70 itu saya ketemu Tuhan Yesus pertama kali sebagai papa. April 80. Jadi 10 tahun saya itu penuh dengan tanda tanya. Siapa yang datang malam itu? Tahun 70, bulan Agustus, April 80, ada sekelompok anak-anak Tuhan dari Hong Kong, dari Australia, yang datang dari Amerika, datang ke Kota Lawang, Jawa Timur, mengadakan seminar tentang The Father Heart of God, Tuhan yang hatinya seorang ayah. Waktu mereka menyampaikan kebenaran itu, saya kaget. Tahun 80, maaf, tahun 80. Pengajarannya itu kelompok namanya Youth with the Mission, dan ada beberapa orang-orang yang ada di sini. Nah, sejak tahun 80 itu saya betul-betul jatuh hati dengan WW. Akhirnya saya baru tahu yang datang malam itu bukan papa saya. Coba kita lihat ayat yang pertama, Mazmur 103 ayat 13. Nah, ayat ini yang dibuka pertama kali. Mazmur 103 ayat 13. Seperti siapa? Bapak sayang kepada anaknya. Nah, kata ini, demikianlah siapa sayang siapa. Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tim Youth Mission waktu tim pimpinan Tom Halles, Gary Stephen, Kit Browning, Kalafi Muala. Saya betul-betul punya kesan hebat kepada orang-orang hebat itu. Mereka menekankan bahwa ketika seorang bertumbuh sebagai anak dalam keluarga, tapi ayah di keluarga itu tidak bisa jadi ayah yang baik, maka anak-anak di keluarga itu akan sulit kenal papa di surga. Karena hubungannya satu. Papa di dunia dengan papa di surga itu satu. Jadi sebelum kita mengenal papa di surga, maka kita harus kenal papa kita di dunia. Itu hubungannya. 10 tahun saya menunggu, baru dapat jawaban. Berarti yang datang bukan papa saya yang kandung, karena dia sudah meninggal. Berarti papa di surga. Wah, sejak hari itu saudara, saya punya pengalaman yang luar biasa dengan dia. Nah, sejak hari itu sampai hari ini saya kalau doa nggak pernah bilang Bapa kami dalam surga, sebagai dia Papa sampai hari ini. Ada berapa gereja protes kepada saya bilang, kalau toh kalian nggak setuju saya nggak diundang lagi, saya pun terima. Tidak ada orang satu lembaga apapun bisa menggantikan sebutan buat Papa saya yang sesungguhnya. Dan itu betul, dia itu Papa, bukan Bapak. Lagi sekali beda. Nah, saudara, terus saya mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan sejak hari itu. Oke, kita lihat ayat yang kedua, Malaki 4 ayat 6. Inilah satu-satunya tulisan yang ada di dunia. Saudara, sejak mesin cetak pertama ditemukan oleh seorang anak Tuhan namanya Johann Gutenberg di kota Mainz, Jerman, itu awal abad yang ke-16, tahun 1500 sekian. Saudara, maka sejak hari itu sampai hari ini, sejak ditemukannya mesin cetak yang pertama, maka kira-kira di dunia ada 5 juta judul buku lebih. Dari 5 juta judul buku itu hanya 1 buku yang ada tulisan sengeri ini. Mengapa Yahweh Tuhan kita memberitahukan kepada manusia yang bisa menghancurkan dunia, bukan tsunami, bukan gempa bumi, bukan perang nuklir, bukan Ebola atau AIDS, bukan. Yang bisa menghancurkan dunia adalah ketika ayah-ayah itu gak berfungsi jadi ayah, itu dunia hancur. Ayat ini saya dapat bulan September tahun 84. Jadi 4 tahun setelah Tuhan mengenalkan diri sebagai Papa kepada saya di bulan April tahun 80, itu di kota Lawang,
Maka September 84 waktu saya di Salatiga, di kampus Satya Wacana, bertemu dengan banyak mahasiswa, firman ini muncul. Nah sejak September 84 sampai hari ini agak janggal. 90 sekian persen Alkitab yang di laptop itu pasal 4-nya hilang, Maleakhi itu. Aneh sekali. Jadi nggak usah dicari. Itu pengalaman saya sampai hari saya nggak tahu kenapa. Ya karena saya terlibat dalam pelayanan hati Bapa. Ya buat saya ini penting. Saya kan nggak suka ada itu di situ. Oke, yang tidak bawa Alkitab, tolong bacakan. Gondok, tolong bacakan. Yang kuat suaranya. Pakai mic Gondok supaya. Atau majulah situ. Ya. Oke. Maleakhi 4 ayat 6. Melihat ke sana kan kamu ngerekam sendiri supaya Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ngeri gak? Yesus akan tetap datang karena itu janjinya. Tetapi kalau gereja gagal, catat kata ini. Ketika gereja gagal menyadarkan para ayah untuk menyayangi, untuk tidak lagi jahat kepada anak-anaknya, maka Yesus akan tetap datang. Tapi bukan untuk memberkati, tapi untuk memukulnya sehingga musnah. Ngeri gak saudara? Itu kan mengerikan sekali. Nah, waktu revelation ini datang kepada saya diskusi dengan Papa di surga. Saya buka Kejadian 6, semua kita tahu. Saya berkata, Papa, bukankah Papa pernah berjanji di Kejadian 6 bahwa engkau gak akan memusnahkan manusia di bumi lagi? Maka itu Papa taruh pelangi di langit. Tapi kenapa di penutup perjanjian lama, karena begitu pasal 4 ayat 6 ini selesai, Maleakhi perjanjian lama tutup. Menunggu 400 tahun Yahweh Tuhan berbicara lagi kepada manusia. Saudara, ini luar biasa. Berbulan-bulan saya tidak bisa pindah ke ayat lain. Ini jadi perenungan saya yang sangat mengganggu. Bayangkan, dia adalah Papa yang penuh kasih, betul? Kalau sampai dia ngancam bumi sedahsyat ini, itu gak main-main. Kenapa? Itu saya bergumul, saya bertanya kenapa? Ada apa dengan ayah-ayah yang dirusak? Sampai menunggu jawaban yang pasti, kita lihat fakta sampai hari ini. Lihat dalam pernikahan, ada istrinya leweng, ada istri rusak, ada. Tapi percayakah saudara, persentasi yang terbesar antara suami istri dirusak oleh iblis siapa? Ayah atau mama? Ayah. Jadi buat iblis, maaf saya berkata kalimat ini, buat iblis pemicu, trigger, pelatuknya untuk merusak bumi. Enggak usah tsunami, enggak usah perang nuklir, terlalu mahal biayanya. Cukup hancurkan semua ayah, dunia hancur sendiri. Wow, saya pikir kok bisa, kenapa? Nah dari situ Tuhan membawa saya untuk menemukan anak-anak yang hancur. Saudara, dari tahun 84 itu saya mulai mengambil keputusan. Saya belum menikah waktu itu. Saya mengambil keputusan. Saya bilang, Papa, saya siap jadi papa untuk sebanyak-banyaknya orang yang perlu papa. Bagi yang belum kenal saya cuma cerita. Dan Tuhan memampukan itu. Ketika satu demi satu orang-orang rusak, maaf saya berkata ini ya, dibawa kepada saya oleh Tuhan. Saya jadi rumah untuk orang-orang gak punya papa boleh datang. Akhirnya saya muncul pemikiran, saya takut menikah. Sebab istri mana yang mau nampung sebanyak itu anak-anak itu yang bukan anaknya sendiri. Saya mulai mikir, siapa mau menikah dengan saya? Saudara, saya cuma cerita, maaf, biarlah Tuhan yang dipermuliakan untuk ini. Bagi yang belum kenal saya supaya tahu, di kalangan rekan-rekan pendeta, hamba-hamba Tuhan, saya tuh punya julukan yang unik buat saya. Itu mereka yang juluki, bukan saya. Dia katakan begini, kalau orang itu koleksinya perangko kuno, uang kuno gitu ya. Ada yang punya koleksi gantungan kunci, ada yang punya koleksi macam-macam, bukan? Manusia hidup, saya nggak tahu di sini punya koleksi apa saja.
Lalu teman-teman pendeta berkata, kalau Koden, mereka manggil saya Koden, itu koleksinya orang rusak. Dan betul. Saya itu kalau mendengar ada orang rusak, bahkan saya selalu cari orang yang paling rusak pun saya akan cari. Satu kali saudara, kalau saudara pernah dengar seorang penyanyi terkenal namanya Jacqueline Selous, ya. Nah, waktu mereka menikah, saya memberkati mereka bersama David Novendus. David Novendus itu anak rohani saya sejak dia masih SMA tahun 82 di Surabaya. Nah, waktu mereka menikah, saya memberkati di daerah Halim sana Jakarta. Fotografernya saya nggak kenal, tapi waktu saya hadir di pernikahan itu, Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya tentang fotografer ini. Lalu saya tanya dulu kepada suaminya Jacqueline, namanya David Faith, kamu kenal nggak fotografer? Enggak, kami cuma sewa saja. Tahu namanya? Aduh, nggak tahu juga. Ya udah, saya langsung tanya. Ternyata dia sebut namanya, dan saya bilang pada dia. Sebelum saya sampaikan, dia ternyata nyamperin saya. Dia bilang saya, Om, saya itu nggak ngitung sudah berapa banyak pengantin yang saya foto. Tapi baru kali ini saya dengar pendeta khotbah yang beda. Wah, kesempatan, saya bilang begitu. Om juga mau ngomong sesuatu dengan kamu. Orangnya itu sanguin, tahu ya, ribut, cerewet, rame. Tapi begitu saya tembak tentang masa kecilnya, saudara, dia menangis di tempat pesta, tempat pernikahan itu. Saya bilang, maaf ya, kita baru ketemu hari ini, tapi Om diberitahu Roh Kudus, kamu sangat dendam dengan papamu, dan kamu pernah punya cita-cita untuk bunuh dia. Itu kan rahasia dia. Saudara, dia taruh kameranya, dia menangis. Waktu menangis saya peluk dia. Mulai hari ini panggil saya papi atau papa, terserah kamu. Kalau kamu dendam, pukul papi sekarang. Saya dijeduk belakang dua, aku sampai kaget juga saya. Itu pelampiasannya, dia begitu marah pada papanya. Sudah, akhirnya saya tahu dia sudah menikah. Saya cari istrinya. Akhirnya ketemu. Mereka sudah pisah. Saya bilang pada istrinya, Om tahu kamu menderita menikah dengan suamimu ini. Istrinya menangis. Anaknya dua, cantik-cantik perempuan dua-dua. Tapi hari ini percayalah suamimu berubah. Nggak bisa, Om. Sudah 13 tahun kami menikah. Om, kalau saya tunjukkan luka-luka di tubuh saya, udah suka mukul istri ini. Anak-anak itu takut kalau tahu papinya pulang, Om. Terus mau bagaimana ini? Nah, karena itu pelayanan saya yakinkan mereka. Setelah yakin, berapa saat kemudian mereka bisa kembali, dan saya teguhkan lagi pernikahan mereka. Luar biasa. Nah, saya cerita ini supaya saudara tahu bahwa apa yang terjadi dengan ayah kita waktu kita masih kecil, kita gak suka kelakuan itu. Tapi hampir 100% kalau orang itu jadi ayah, kenapa dia lakukan lagi ke anaknya? Berarti maksud saya cerita ini, kenapa? Karena itu dendam yang belum selesai. Nah, dari kasus demi kasus yang saya hadapi itu, saya makin yakin Malaki 4 ayat 6. Mengapa kalau gereja gagal membuat para ayah bertobat gak jadi ayah yang baik, Yesus tetap datang tapi memukul bumi sampai musnah? Karena isinya para pemberontak di dunia. Satu ayat lagi, Kolose 3:21. Ada mama-mama menyakiti anak, ada, betul. Tapi kalau dibandingkan presentasinya, lebih banyak papa atau mama menyakiti anak? Papa. Dan lihat ayat. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, jangan kau sakiti hati anakmu, supaya, nah, terjemahnya salah, bukan tawar hati, saudara. Terjemahan betul adalah supaya mereka jangan jadi pemberontak dan pasukan sakit hati. Ada banyak hal yang bisa melukai hati kita sebagai manusia. Ditipu teman sakit, bukan? Dikhianati sakit. Tapi sakit hati yang paling sakit adalah kalau papa kita menyakiti kita. Itu sakitnya luar biasa. Setuju saya bicara ini? Seandainya ada di antara saudara yang hari ini mendengar kebenaran ini, waktu saudara masih kecil, papamu dalam tanda kutip saya berkata menyakiti, entah bentuknya apa, jangan meninggalkan ruangan ini sebelum saudara bisa mengampuni papamu. Sebab kemungkinan besar kalau saudara tetap dendam pada papa,
Kalau saudara menikah dan punya anak, biasanya akan berlanjut itu. Tahun-tahun itu saudara, saya mulai dibawa terus pada tentang hubungan papa dengan anak. Saya marah kepada anak-anak waktu itu ya. Saya nggak tahu berapa kali saudara pernah dengar ada kalimat begini dari anak-anak. Kenapa aku dilahirkan? Oh, saya marah pertama kali dengar. Saya bilang, kamu anak kurang ajar, nggak tahu berterima kasih. Tapi waktu berjalan terus, saya pindah kota, pindah tempat, ke luar negeri, ke dalam negeri, kok makin banyak saya mendengar anak berkata, kenapa aku dilahirkan? Dari marah, saya berubah jadi empati, atau kata empati. Pasti ada sesuatu. Nah, akhirnya saya buat research. Saya tuh senang research supaya membuktikan Alkitab itu benar. Research saya kepada ratusan anak yang mengucapkan kalimat, kenapa aku dilahirkan. Dalam riset itu saya kaget. Muncul ini, dengar. 1. Adakah manusia sebelum dilahirkan buat proposal ke orang tuanya, lahirkan saya dong, lahirkan saya? Ada tidak? Enggak ada. Betul? Yang kedua, ini hasil riset itu. Yang kedua, adakah manusia bisa buat anak? Jawab, ada tidak? Enggak bisa. Dari riset itu 2 kalimat ini yang menyadarkan saya. Maka itu sakit hati yang paling sakit adalah kalau yang melahirkan kita yang menyakiti kita. Karena aku nggak pernah minta untuk kamu lahirkan. Ngerti nggak prinsip itu? Dan kalau aku ada, kenapa kamu sakiti aku? Kalau saya pakai bahasa bebas ya. Sejak itu saudara saya berubah. Tiap kali saya mendengar anak berkata, kenapa aku dilahirkan? Langsung saya akan peluk anak itu. Saya akan minta maaf atas nama papa mamanya. Kalau saya sempat ketemu papa mamanya, saya akan tolong untuk menyelesaikan kasus ini. Ngeri sekali. Akhirnya riset saya ubah karena berubah apa yang saya pikirkan. Pertanyaan terakhir riset kedua tentang kalimat kenapa aku dilahirkan. Saya harus menambahkan pertanyaan ini di riset itu. Menurut kalian anak-anak, kalian lebih suka punya papa mama nggak berfungsi? Kata nggak berfungsi tahu ya, nggak jadi papa mama yang baik. Atau kalian lebih suka lihat kuburan mereka? Riset itu mengagetkan. Hampir 100% anak-anak berkata, kami lebih suka lihat kuburan mereka. Saudara, saya terpukul berhari-hari ketika banyak orang tua nggak jadi orang tua yang baik untuk anak-anak. Saya lupa tahun berapa, salah satu pemimpin Youth with Mission International namanya Floyd McClung. Waktu itu saya ketemu dia di Amsterdam. Saudara, dia adalah orang pertama di dunia yang menulis buku The Father Heart of God. Kisahnya menyedihkan. Kalau saudara masih punya buku itu, cari toko buku di Indonesia, diterbitkan oleh Metanoia. Buku itu dimulai dengan sebuah kisah. Waktu Floyd McClung mengadakan pelayanan ke Pakistan. Sarapan di hotel pagi hari, duduk di restoran hotel. Dia tahu ini hipis dari Amerika. Duduk di tempat umum makan, kaki dinaikkan dengan rambut yang gak karu-karuan. Nah, hati Floyd McClung ini tergugah untuk mendekati anak itu. Dia tahu sama-sama orang Amerika. Tapi dia tanya, Roh Kudus beri saya ide untuk membuka pembicaraan. Toto Floyd dapat ide, tanyakan, hal apa yang membuat kamu tuh pernah mengalami kebahagiaan yang paling bahagia? Wah, dia senang, Floyd senang. Oke, aku masuk. Akhirnya dia pindah ke meja anak muda itu dengan permisi, minta maaf, kita nggak kenal, boleh nggak aku duduk sini dengan kamu? Silakan. Kaki tetap di atas meja. Terus Floyd tanya begini, boleh nggak kamu cerita? Ya setelah tahu Amerika mana? Apa yang buat peristiwa apa yang buat kamu paling bahagia selama kamu hidup? Saudara, Floyd tidak menyangka jawabannya mengagetkan dia, dan gara-gara itu jawaban itu buku itu lahir, The Father Heart of God. Anak muda ini jawab, oh aku ingat, satu-satunya peristiwa buat aku bahagia, dan kalau aku ingat sampai hari ini aku tetap bahagia, ketika aku pulang sekolah masih SMA, aku mendengar kabar ayah ibuku mati kecelakaan.
Shock Floyd. Bilang, ini anak model apa? Mendengar ayah ibu mati kecelakaan bahagia. Nah, di situ terbongkar betapa ayah ibunya menyakiti dia luar biasa. Saudara, waktu saya baca buku itu, saya makin diyakinkan bahwa saya harus melakukan pelayanan ini. Karena apa yang kita sudah baca di Mazmur 113 tadi, begitu iblis berhasil membuat ayah-ayah gak suka anak-anaknya, berarti neraka makin penuh dan dunia cepat hancur. Maka itu kegagalan gereja bukan karena gereja itu gak bisa punya gedung, gak punya alat musik yang bagus, gak punya AC bagus. Tidak. Malaki 4 ayat 6 harus menjadi perhatian gereja yang terbesar. Karena ini ayat penutup perjanjian lama. Bahwa dunia hancur bukan karena nggak ada gereja, bukan karena nggak ada sekolah teologi, bukan karena nggak ada alat musik, tapi ketika ayah-ayah tidak mengasihi anak-anaknya. Karena itu akan membuat manusia nggak akan kenal Papa di surga. Nah, sejak itu saya bukan saya menilai, menghakimi, saya cuma ingin cerita. Saudara lihat banyak pendeta, apalagi orang Kristen, doa awalnya berkata Bapa kami dalam surga. Tapi kata-kata berikut sulit menyebut anak, hambamu, hambamu. Maaf, setelah saya mengerti kebenaran ini, saya bisa menilai pendeta dan orang Kristen yang doanya awal Bapa kami dalam surga, tapi gak bisa menyebut aku anakmu, tapi aku hambamu, maka dia belum pernah mendapatkan kasih papanya di dunia waktu dia hidup. Kenapa begitu? Apa yang dibuat oleh papa kita di dunia, ya, yang negatif maksud saya, sulit untuk memanggil kata itu lagi. Karena begitu manggil papa, yang muncul wajah papanya yang bengis itu. Berarti enggak? Ini psikologisnya, saudara. Maka itu satu-satunya cara untuk menghancurkan dunia, hancurkan ayah, agar dunia hancur. Saya suka pelayanan ke penjara. Saudara ingat tanggal 5 Maret yang lalu, 6 Maret maaf ya. Oh ya 5 Maret. Hampir tiap hari saya nongol di TV. Mau Metro, TV One, RCTI, semua. Saya nggak sempat lihat karena saya sibuk. Karena hari itu saya dari Nusa Kambangan untuk jenguk Andrew Chan dengan Miyuran. Akhirnya wartawan ngeroyok saya luar biasa. Saudara, satu-satunya pelayanan yang saya nggak bisa nolak, kecuali saya lagi di infus nggak bisa bangun di rumah sakit, itu saya baru nolak. Yaitu kalau orang ngajak saya ke penjara, saya harus berangkat. Kenapa? Karena kekristenan itu identik dengan penjara. Tidak ada buku, apalagi kitab suci agama seperti Alkitab kita, yang sangat dekat dengan penjara. Nomor 1, kata penebusan, kata pengampunan, kata kebebasan. Grasi itu bahasa Alkitab, grace. Kata pengampunan itu bahasa Alkitab dan itu luar biasa. Yang kedua, banyak hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul ada di penjara. Paulus contohnya. Ada 27 kitab perjanjian baru, Matius sampai Wahyu itu 27 kitab. 14 itu tulisan Paulus. Kitab Roma sampai Ibrani itu Paulus. 14 surat perjanjian, 14 kitab perjanjian baru. 70% ditulis Paulus dalam penjara. Ngerti ya? Nabi-nabi banyak masuk penjara. Saudara kita, Yusuf pernah di penjara, Musa pernah dihukum. Maka itu pelayanan penjara nggak boleh saya tinggalkan. Karena tiap kali saya ke penjara, saya sadar siapa saya. Saya juga orang hukuman. Karena saya dapat grasi dari Tuhan Yesus. Tapi satu-satunya penjara yang saya nggak pernah berhasil masuk sampai itu penjara anak-anak. Saya nggak tahan. Sekali saya pernah masuk di Tangerang, saya nggak berani masuk lagi. Karena apa, begitu saya masuk penjara anak-anak, saya pasti menangis. Saya pengen peluk mereka, saya pengen bawa mereka pulang semua ke rumah saya. Kenapa? Kamu nggak salah, yang salah kami orang tuamu ini. Renungkan konsep ini. Semua kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat atau kriminal itu 90% lebih karena dia pernah disakiti oleh orang tuanya. Dalam seminar tadi pagi ada 3 sesi kami seminar di Setiabudi ya. Nah, konsep yang saya ajarkan begini.
Belajar jahat itu di rumah. Katakan amin. Kenapa? Wah, saya terus dapat tadi, saya lihat di sosial media saya semuanya orang menanggapi itu. Kenapa belajar kejahatan di rumah? Ya dari papa mama. Anak-anak lahir itu polos, bersih, jernih, nggak ada kejahatan, betul tidak? Kapan belajar mukul? Kita lihat di rumah ada orang mukul. Semua itu dari rumah. Maka itu kalau ada orang masuk penjara, yang salah bukan mereka, kita para orang tua yang salah, karena mengajarkan konsep yang salah. 1 Tesalonika 2. Tulisan Rasul Paulus ini adalah literatur tertua di dunia. Saya ulangi, literatur tertua mulai ayat 7. Literatur tertua di dunia yang memberitahu manusia apa fungsi ibu dan apa fungsi papa ada di pasal ini. Dan ini tertua. Sebelum Paulus belum pernah ada tulisan lebih tua dari literatur ini. Ayat 7 ya. 1 Tesalonika 2. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Ada 3 fungsi ibu di ayat 7. Ramah, mengasuh, merawat. Ayat 8. Yang keempat, demikianlah kami dalam kasih yang besar akan kamu. Catat, inilah 4 fungsi ibu. Jadi lagi sekali ini literatur tertua di dunia yang pernah ditemukan manusia. Maaf ya, saya supaya saudara tidak bingung dengan kata literatur tertua begini. Saudara, maka itu belajarlah, bacalah buku-buku sekuler, ilmu pengetahuan. Jangan banyak baca buku rohani, malah bodoh nanti saudara. Serius, buku sekuler, mau ekonomi, mau teknologi, mau tentang nuklir, mau tentang kesehatan, tentang kimia, tentang antariksa, tentang geologi, oceanografi, baca. Di situ akan lihat Alkitab itu induk segala buku. Nah, di dalam dunia ilmu pengetahuan, satu-satunya hal yang tidak boleh mereka lepas adalah jurnal. Ngerti kata jurnal? Ya, oke, jurnal. Nah, hari ini ada berita. Tadi sebelum saya kesini dengar berita Metro TV, Rektor UI, kan gempar bukan beberapa hari terakhir ini banyak ijazah palsu, banyak doktor palsu juga. Nah, Rektor UI hari ini resmi mengizinkan polisi untuk memeriksa semua gelar dari semua dosen. Wah, hebat, akan kebongkar nanti. Nah, Indonesia ini memalukan betul negaranya. Aduh, semuanya dipalsu bagaimana ini? Oke ya, saya lanjutkan. Nah, jurnal itu mutlak buat semua saintis. Apa saja yang mereka temukan tidak boleh diakui, apalagi disahkan sebelum menyocokkan dengan jurnal. Sebelum ada Google, seorang calon doktor, yang betul doktor ya, bukan doktor abal-abal, itu nunggunya bisa bertahun-tahun untuk memeriksa apakah disertasinya ini otentik atau plagiat, artinya jiplak niru. Itu tunggu. Sepengetahuan saya, waktu itu ada 4 kota di dunia yang ditunjuk oleh Dewan Ahli Dunia untuk menyimpan jurnal. Itu dibagi-bagi. Saya nggak ingat tepat pembagiannya. Satu jelas di Swiss ada, di Amerika ada, London kalau nggak salah, saya lupa. Udah lama saya nggak. Ini gara-gara Google itu tadi. Nah itu semua baik dari skripsi, tesis, disertasi, ngerti ya jenjangnya ini, tidak boleh diakui sebelum perguruan tinggi itu mencocokkan di jurnal. Ada yang sudah pernah membuat nggak ini? Indonesia mulai 2014 yang lalu itu diberlakukan. Saya setuju. Jadi yang akan ketangkap nanti yang sebelum 2014. 2014 semua perguruan tinggi Indonesia wajib mengikuti peraturan internasional. Semua perguruan tinggi tidak boleh mengesahkan kesarjanaan seseorang, masternya apalagi disertasinya, sebelum apa yang dibuat itu dicocokkan ke jurnal dulu. Nah, di jurnal itu selalu memakai ukuran waktu yang tertua. Contoh, setelah ada Google itu cepat.
Karena Google langsung seret ketahuan semua. Itu cuma perlu waktu berapa hari saja, nggak perlu tahun, saudara. Karena cepat, ini palsu atau tidak. Nah contoh, kalau saudara buka jurnal itu, saya lupa webnya apa ya, saudara kan menemukan literatur tertua yang ditemukan oleh manusia. Siapa yang pernah menemukan kalimat pertama dunia ini bulat? Saudara kan kagum. Ayub itu tulisannya. Ayub adalah orang pertama di dunia yang menemukan dunia itu bulat. Itu di Ayub pasal 22. Saya nggak bicara yang mengutar, nanti baca sendiri dulu. Nah seandainya ada arkeolog di Bandung gali-gali Tangkuban Perahu misalnya, zaman Sang Kuryang dulu misalnya, ketemu ada tulisan bahwa orang Sunda menuliskan di abad sekian sebelum Masehi bahwa dunia ini bulat misalnya, maka akan masuk ke jurnal, Ayub akan turun, berarti dia gugur. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Nah, ternyata Alkitab ini jadi sumber yang luar biasa. Saya sudah mengumpulkan cukup banyak apa saja yang ada di Alkitab sebagai literatur tertua. Di situ saya bangga kepada Bapa di surga. Berarti firman itu up to date dan dia kebenaran. Satu-satunya buku di dunia yang disebut kebenaran adalah Alkitab. Berarti dia benar. Ini luar biasa. Maka itu mulai hari ini cintailah Alkitab, saudara. Bukan sebagai buku untuk obat ngantuk tidur, awas. Tapi buku yang isinya luar biasa. Oke ya, jadi saya nyimpang dulu. Jadi ini literatur tertua yang pernah ditemukan. Siapa penulis pertama di dunia tentang peranan ayah, peranan ibu? Ini tertua. Sampai hari ini belum ada yang bisa menurunkan tulisan Paulus ini. Nah, kalau ada buku yang menulis tentang ini, berarti mereka ngikuti di sini. Ngerti ya maksudnya? Banyak. Oke, ini nyimpang dikit aja. Apa jadinya kalau dunia nggak ada sanitasi? Ayo cepat jawab. Apa jadinya dunia kalau nggak ada sanitasi? Ayo cepat, penyakit. Apalagi bukan itu. Kotor, bukan cuma itu. Ayo, sanitasi cepat kalau nggak ada. Iya, kita nggak ada di sini, belum sempat lahir, opa-oma kita sudah mati duluan. Literatur tertua tentang sanitasi, coba buka Ulangan 23 ayat 12-13. Itu ada di jurnal, saudara. Literatur tertua, Ulangan 23, ini nyimpang dikit ya, sebagai pengetahuan. Udah? Nah ini pakai bahasa Melayu, pasti banyak nggak ngerti. Saya juga pertama nggak ngerti apa itu. Ganti aja BAB lebih gampang ya. Oke. Di luar perkemahanmu, di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana kamu pergi untuk BAB. Kada hajat ini ada ngerti nggak? Enggak. Ini bahasa Melayu sebabnya itu untuk memperhalus. Tahu BAB? Nggak ada yang tahu BAB. Berak, udah gitu aja susah benar. Oke sudah. Nah ini aturan yang Tuhan beri. Ingat ya. Dalam pengembaraan mereka berapa tahun di padang gurun? 40 tahun. Mereka menetap atau jalan? Berapa juta orang yang dipimpin Musa hari itu? 4 juta lebih. Nah bayangkan ada septic tank enggak? Enggak sempat buat, mau jalan terus kok. Nah bayangkan kalau Yahweh Tuhan enggak memberi peraturan itu, terus mereka beraknya di mana-mana sembarangan saja. Wah jadi apa? Oke. Ya saya percaya 4 juta orang enggak mungkin berak sama-sama sehari lah, enggak. Tapi kira-kira berapa juta yang BAB hari itu? 2 juta ada enggak? Kira-kira ada, bisa lebih. Bayangkan kalau enggak ada aturan. Ayat 13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok BAB, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Hebat. Ini literatur tertua tentang sanitasi. Kagum enggak dengan Bapak kita di surga? Ini hebat. Satu lagi ya supaya lebih yakin. Oh banyak-banyak. Mau tentang kimia, mau tentang apa itu pesawat tempur, tentang macam-macam perbintangan. Itu kitab Ayub tentang perbintangan luar biasa. Sebelum ada negara demokrasi, semua zaman dulu dipimpin oleh apa? Kerajaan. Dan itu rata-rata diktator bukan? Negara mana yang pertama kali buat revolusi sehingga kekaisaran runtuh? Revolusi apa namanya? Perancis. Ini kebanyakan nonton sinetron, nggak pernah nonton National Geographic, Animal Planet. Begini nggak bisa jawab ini. Awas saudara sering nonton sinetron, malah bodoh itu, yakinlah saya. Revolusi Perancis pada 7 berapa saya lupa, 17-an. Nah sejak itu
semua kekaisaran runtuh. Kaisar Prancis runtuh satu persatu, kerajaan Eropa runtuh, terus kerajaan Asia runtuh. Yang terakhir 1911, Kaisar Tiongkok yang terakhir Puyi runtuh. Maka Dr. Sun Yat-sen tampil dan negara itu berubah. Nah saudara, di dalam negara demokrasi ada berapa lembaga yang paling penting? Cepat, 3, apa saja? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Oke, urutannya sebetulnya salah. Bangsa Roma, catat ya ini sejarah. Bangsa Roma adalah bangsa pertama yang mengeluarkan kata republik, itu Roma. Sampai hari ini saya belum ketemu apa rahasia kata republik, saya belum ketemu. Saya coba cari literatur belum dapat. Tapi siapa yang menuliskan literatur tertua tentang 3 lembaga itu? Buka Yesaya 33 ayat 22. Dan ini literatur tertua tentang 3 lembaga itu. Hebat sekali Alkitab kita ini. Jadi tidak ada tulisan lain sebelum ini. Sebab Yahweh ialah hakim kita. Ini yudikatif. Jadi urutan tertinggi adalah pengadilan atau Mahkamah Agung. Saudara, ketika anak-anak saya yang belajar sosial politik, saya diskusi dengan mereka. Dan betul, ada banyak pilar dalam sebuah negara seperti rumah, ada tiangnya. Tiang utama negara adalah keadilan. Kalau keadilan runtuh negara itu, tiang keadilan runtuh di negara itu, maka negara itu sudah runtuh. Maka itu buat saya, Republik Indonesia runtuh sejak 12 Mei 98. Mudah-mudahan pemerintah yang baru bisa menegakkan, karena sejak hari itu sampai hari ini nggak ada keadilan di negara ini. Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia di mana ada jaksa dan hakim duduk di kursi terdakwa. Ngeri negara ini. Kalau hakim-hakim agung bisa disuap di negara ini, masih ingat kasus ketua Mahkamah Konstitusi bisa disuap juga? Hancur negara ini. Jadi negara ini sudah runtuh, nggak ada keadilan. Dan negara yang nggak ada keadilan pasti kembali ke zaman barbar, hukum rimba yang berlaku. Tanggal 23 Mei tahun 2014 yang lalu, saya diminta untuk memberikan ulasan dengan tema keadilan menurut hukum Tuhan. Nah, di situ yang datang para pengacara senior di Indonesia, di kantor salah satu pengacara di daerah Sudirman di Jakarta, diundang juga mahasiswa hukum dari 8 perguruan tinggi di Jakarta. Saya kaget, ternyata ada juga pengacara dari Amerika. Nah, waktu diskusi, kalimat terakhir saya tanya kepada mereka, jawab, siapa musuh keadilan? Wah, diskusinya rame, nggak ada yang ketemu. Saya jawab, musuh keadilan itu orang kaya. Catat ini, saudara. Ternyata di mana ada orang kaya, di situ pasti ada setan. Maka itu kenapa Yesus Tuhan berfirman, siapa yang susah masuk surga? Orang kaya. Ingat kasus yang terakhir, Menteri Susi disuap berapa triliun? Negara ini gila betul. Menteri bisa disuap 5 triliun asal turun jadi menteri. Orang kaya lagi. Yang merusak keadilan itu orang kaya. Yang merusak pejabat juga orang kaya. Pantas mereka calon neraka. Maka itu jangan pingin kaya, susah masuk surga. Catat itu baik-baik. Lo serius, saya harus mengajarkan ini. Asal kaya tidak pelit, terpujilah Tuhan. Amin. Oh, baru amin. Takut tadi ya, gimana? Oke ya. Nah, lihat. Jadi lembaga pertama itu harus yudikatif. Kedua, Yahweh ialah yang memberi hukum bagi kita. Ini legalnya, legislatifnya. Ini MPR-nya. Nomor 3, dan Yahweh ialah raja kita. Ini eksekutifnya. Ribuan tahun yang lalu, karena Yesaya ini ada 800 tahun sebelum Yesus lahir, surga sudah memberikan hukum kalau bangsa ingin aman, 3 lembaga harus bekerja sama. Begitu yudikatif, legislatif, eksekutif bekerja sama, lihat koma jadi tunggal, dia. Kenapa bukan mereka? Dia inilah negara. Kalau negara dipimpin oleh 3 lembaga yang kerjasamanya baik, maka rakyat itu selamat. Ngerti arti politik ini? Hebat sudah. Nanti kalau sempat kita bisa diskusi, tanya tentang apa saja yang saya bisa tahu, saya akan jawab kepada saudara. Semua jawabannya ada di Alkitab. Musa adalah orang pertama di dunia, sehingga kitab Musa adalah literatur tertua di dunia tentang hidup sehat.
Kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 9 sampai 11, nanti di rumah nggak usah baca sekarang. Mengapa sejak awal Yahweh Tuhan Bapa kita memberikan peraturan makanan kita itu biji-bijian, green ya, bukan green hijau, GRAIN, itu fiber. Jadi buku tertua untuk makanan sehat adalah fiber. Itu ada Kejadian pasal 1. Maka kita yang hobi makan daging cepat bertobat sebelum ususmu jadi buntu. Saudara, ada banyak literatur yang saya baca. Orang hobinya makan daging, nggak mau makan sayur, itu dinding ususnya itu berkerak. Pernah tahu nggak itu ya? Maka itu penyebab kanker usus pasti orang itu hobinya makan daging. Ayo, kita bukan karnivora, maka gigi kita nggak punya tarik. Kita ini harusnya vegetarian. Tapi boleh dikit-dikit makan daging. Itu ada di Kejadian pasal 9. Kenapa diberi izin makan daging, sebelumnya tidak? Karena setelah lapisan air di udara habis, maka ozon merusak bumi, kita perlu protein hewani. Tapi jangan jadikan hobi. Nah, cuma sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya. Saya tanya, Papa, kenapa yang kau larang makan itu kok enak semua? Ini masalah. Betul tidak? Ini masalahnya. Yang Tuhan larang kok enak semua. Oke, lanjut ya. Ini kesehatan. Ini tunggu saya tuliskan, hebat. Oke, kembali ke 1 Tesalonika 2. Jadi 4 fungsi ibu. Apa tadi? 1 Rama, 2 masuk. Pasal 2. Ayo, Rama mengasuh, merawat, menyayangi. 1 Tesalonika 2. Sekarang ayat yang ke-10. Ini tentang papa. Ada berapa fungsi papa? Kita akan temukan. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan. Betapa saleh. Ini nomor 1. Saleh artinya hidup takut akan Tuhan. 2 adil. 3 tak bercacat. Ya. Saya ulangi. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti apa? Papa terhadap anak-anaknya. Ketiga, fungsi 3, telah apa? Menasihati kamu. Yang keempat, yang kelima, menguatkan hatimu. Seorang demi seorang. Ayat 12. Ini yang terakhir, ke-6. Dan meminta dengan sangat. Tambahkan kata mendisiplin. Minta dengan sangat. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Waktu saya buat tabel, saudara, 4 mama, 6 papa. Masih ingat ya? Rama, mengasuh, merawat, menyayangi. Papa, saleh, adil, tak bercacat, menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Dengan cepat. Di tangan siapa pembentukan karakter anak? Papa. Setelah saya diberitahu Roh Kudus tentang fungsi papa, saya makin sadar, betul Malaikat 4 ayat 6. Iblis ingin para pembentuk karakter jangan membentuk karakter anak. Ngerti maksud saya? Siapa pembentuk karakter? Papa. Saudara bisa bayangkan kalau anak bertumbuh tanpa pembentuk karakter, mau jadi apa ya? Saya kembali ke masa kecil. Siapa masih ingat? Bagi yang papa mamanya masih hidup waktu masa kita kecil, mama kita bisa bersalah pada kita, nggak kita sampai menangis, marah? Bisa toh? Papa juga bisa. Pertanyaan saya, kepada siapa anak-anak lebih mudah memaafkan dan kepada siapa sulit memaafkan? Kalau mama salah atau papa salah? Mama lebih gampang kita maafkan. Saudara, ternyata ayatnya ada di sini. Yang ketiga, buat anak-anak, mama itu boleh salah, anak terima. Tapi di hati anak-anak, papa nggak boleh salah. Maka itu ketika papa melukai anak itu kecewanya dalam sekali. Betul tidak, saudara? Tahu fungsi ketiga? Tak bercacat. Kapan kita disakiti oleh papa? Waktu papa tidak adil kepada anak-anaknya. Apa kata lain tidak adil? Pilih kasih. Anak itu luka. Kenapa aku dibedakan? Saleh, hidup takut akan Tuhan. Nah, kalau kita lihat ayat 12, menurut ayat ini, siapa yang punya peranan mendorong anak kenal Tuhan, rajin ke gereja, berdoa? Bapak.
Tapi dalam fakta hidup siapa yang sering ribut? Kalau anak gak ke gereja, nah itu salah. Mama ternyata. Bapaknya ini kemana? Harusnya papa yang bertanggung jawab mengenalkan anak-anak kepada Tuhan, bukan mama. Siapa pernah dengar katanya, oh kamu gak pede, kamu gak pede. Apa itu gak pede? Gak punya percaya diri. Lihat fungsi yang kelima, menguatkan hati. Tangan papa atau tangan mama? Papa. Saudara, saya masih ingat, walaupun saya cuma sampai umur 9 tahun ditungguin papa, saya masih ingat. Nenek saya itu penjual jamu Jawa. Jadi di rumah kami itu di lantai 2 itu bukan untuk tidur, tapi untuk menjemur bahan-bahan jamu setelah dicuci. Nah waktu saya masih kecil sulit untuk naik tangga itu. Tapi kalau papa saya ada bilang, ayo kamu bisa, ayo coba. Pernah sadar nggak kata-kata papa seperti itu memberi apa buatan? Buat apa? Keberanian. Itu luar biasa. Coba lihat. Semua anak kecil yang umurnya 2-3 tahunan lah, jangan sampai 10 tahun kegedean sudah. Kalau gimana dengan papanya, walaupun dia anak cewek, terus dilempar, anak itu ketakutan tidak? Minta lagi. Tapi jangan tahu mamanya ribut nanti. Enak aja, aku yang hamil dia, kamu gitu. Wah itu pasti mama ribut gitu. Saya belajar, ternyata itu salah satu bentuk anak itu kuat hatinya, punya confident, karena papa ada di situ. Ayo siapa yang masih kecil sering berkelahi? Gak apa-apa, kecil berkelahi itu wajar. Jangan anak dilarang supaya jadi berani. Ayo kalau kita lagi di sekolah takut toh, begitu dekat rumah jadi berani gak? Kenapa jadi berani kalau dekat rumah? Ada bapaknya ini loh. Saudara, saya belajar ayat ini luar biasa. Maka itu papa, di mata anak-anak kita ini adalah jagoan yang gak bisa mati. Ngerti kata itu? Di mata anak-anak, papa itu jagoan yang gak bisa kalah. Gini aja dah, walaupun kita sudah gede-gede umur 50 tahun, 60 tahun. Kalau nonton film, akhirnya jagoannya mati. Gimana perasaannya? Ayo, gimana perasaan kita? Ngapain nonton tadi? Aduh, kok gak enak betul. Nah, seperti itu anak yang dibuat kecewa oleh papanya. Maka itu mama-mama katakan merdeka. Boleh salah kok di depan anak-anak. Anak-anak itu sangat mengampuni mama. Penasihat di tangan siapa? Penasihat di tangan siapa? Apa jadinya seorang anak bertumbuh tanpa nasihat? Lihat, saya punya ilustrasi bagus. Jalan raya, apalagi jalan tol, nggak ada garis putihnya itu. Terjadi apa itu? Kecelakaan di mana-mana. Mengapa waktu kita masih kecil? Ayo jujur, saya ingat betul. Kalau minta nasihat kita ke papa atau ke mama? Nah, ini yang aneh. Kenapa anak-anak kalau minta nasihat pasti ke mama? Ternyata makhluk yang paling suka manipulasi adalah anak-anak. Anak-anak sangat tahu nasihat minta ke mama. Kenapa? Sebab mama itu apa-apa pasti boleh, percaya. Kenapa mama apa-apa pasti boleh? Sebab mama yang tahu susahnya mengandung dan susahnya melahirkan. Jadi mama itu sulit tegas pada anak. Maka itu surga membagi tugas. Nasihat di tangan papa. Dan ini yang dibuat oleh iblis. Ketika ada saat-saat yang penting, saat-saat yang mendesak, saat-saat yang darurat, saat-saat yang sangat krusial, anak ini butuh nasihat. Penasehatnya dibuat gak pulang oleh si iblis. Siapa itu? Siapa yang gak pulang? Papa. Akhirnya dengan terpaksa mama harus memberi nasihat. Maaf ya mama, jangan tersinggung saya bilangin. Nasihat mama selalu tidak akurat, jangan tersinggung. Karena memang gak ada roh itu. Maka itu papa-papa, hadirlah di hidup anak-anak. Di saat-saat mereka penting, remaja khususnya. Perlu teman untuk cari pendapat ini, minta itu, penting. Jadi begitu hebatnya Alkitab ini. Saya berhenti dulu sampai di sini. Siapa mau tanya sesuatu? Ayo, mikir apa waktu sudah mendengar ini? Ya, silakan. Oh, maju sini karena direkam. Enggak apa-apa, yuk. Yang lain cepat siapkan ya. Kalau enggak di belakang, Gondo, coba antar di videonya ke sana ya, belakangnya oke. Ya. Jadi kan katanya kalau anak belum mengampuni orang tuanya, dia bakal melakukan yang sama ke anaknya. Tanpa disadari. Nah, kalau misalnya saya lihat sih si mama tuh sebenarnya kan nenek mama tuh nggak terlalu ngurus anak-anaknya. Nggak terlalu ngurus anak-anaknya. Terus si mama juga
Kristennya masih Kristen, bukan Kristen yang sungguh-sungguh gimana kan. Dan sering ngomel sih, jadi si nenek mah ke anak-anaknya nggak perhatian gitu. Nah tapi justru yang saya lihat si mama tuh ke anak-anaknya perhatian banget. Jadi ke saya sama anak saya tuh perhatian banget. Jadi ya mungkin ada penjelasan. Ya, pasti mama ada yang ditiru, entah tante atau siapa waktu memperhatikan anak-anak. Karena begini prinsipnya. Menurut Ulangan 6 ayat 7, manusia itu makhluk peniru, binatang itu bukan peniru. Setuju saya ngomong ini? Contoh, perlu nggak anak ikan kita ajar berenang? Nganggur kamu gitu aja sudah. Perlu nggak kita mengajar terbang anak burung? Lo jawab, enggak. Perlu kita mengajar anak bebek berenang? Enggak. Semua binatang nggak perlu diajar, dia akan punya insting ikuti induknya. Tapi anak orang tidak diajar jadi orang, dia pasti jadi orang-orangan. Catat ya. Karena kita ini peniru. Seekor anak anjing yang lahir, induknya mati. Dan di sekitar rumah orang itu nggak ada orang yang punya anjing. Itu peternakan kuda misalnya. Jadi sejak anak anjing ini lahir, umur sehari sampai dia dewasa, dia nggak pernah ketemu anjing. Dia kumpul kuda yang ribuan di sekitar rumah pemiliknya. Jawab pertanyaan saya, dia akan ketularan jadi kuda atau tetap anjing? Ribuan loh, satu lawan ribuan loh. Ayo mikir, anjing jadi anjing atau tetap kuda? Tetap anjing, gak terpengaruh. Binatang itu dikumpulkan binatang yang lain gak akan meniru. Coba satu anak pendeta kumpulkan 5 orang narkoba, jadi apa dia? Ngerti logikanya ini? Karena manusia ini peniru. Jadi kalau mamamu dididik nenek dengan cara yang salah, pasti mama pernah lihat figur yang dia kagumi. Entah keluarga omnya, keluarga tantenya yang didik anaknya baik. Nah itu yang diambil. Kalau gitu kita tanpa memaafkan, kita bisa menjadi orang tua yang baik dengan meniru. Pasti mamamu sudah maafkan nenek. Mungkin dia nggak cerita ke kamu. Masih sering ngomel sih. Ya beda loh, ngomel itu cuma cerita dulu nenekmu begini. Lah mama tidak, itu ngajari anak-anak. Kita kan nggak tahu mamamu kapan ngampuni. Ya, tetapi dia punya cara yang baik. Oke, yang lain, ayo. Ada mau tanya apa? Cepat. Seorang segian banyak nggak ada yang mau tanya. Saya jadi curiga ini ngerti semua atau nggak ngerti semua? Munculkan sesuatu di benak saudara. Ada? Nggak usah malu-malu. Nggak usah tentang saudara bisa tanya tentang orang lain. Ya, silakan. Yang kuat dari belakang kenceng-kenceng. Bermasalah. Tidak terdidik dalam rumah. Nah itu bagaimana Pak mendidik mereka dengan waktu yang waktu kemana-mana. Sementara kan untuk mereka jadi orang tadi kan mereka butuh dididik. Ya. Saya bersyukur ada teknologi informasi. Ya, sebulan terakhir ini banyak perusahaan telepon perusahaan telepon bangkrut karena WhatsApp bisa telepon gratis. Teman-teman saya kerja di XL, di Telkomsel, wah ngeluh. Ini gara-gara WhatsApp jadi gratis semua telepon. Pulsa jadi kurang laku. Nah, dengan itu saya bisa kontak mereka. Kemarin malam begitu tiba dari Jakarta masuk ke Reality Hotel, Tuhan beri saya 1 jiwa. Pelayan hotel itu yang angkat koper saya, namanya Rudi. Tuhan jamah dia luar biasa. Tadi pagi saya dapat lagi 1 pelayan di hotel waktu saya breakfast, namanya Iya. Seminggu saudara, rata-rata itu 1 anak Tuhan berikan kepada saya. Ada yang bisa lebih. Ini aja sehari 1, kemarin 1, hari ini 1. Saya nggak tahu besok, atau mungkin malam saya ketemu orang lagi, apalagi yang Tuhan mau katakan. Saya belajar dari Bapa di surga. Bayangkan kalau surga itu kantor telepon, pusing nggak? Yang satu minta hujan, satu minta panas, pada tempatnya sama. Ngerti ilustrasi itu bukan? Nah, Roh Kudus menolong saya untuk mengerti itu. Maka itu seperti yang saya katakan dari teman-teman saya itu mengatakan koleksi. Oh, saya lupa menceritakan tentang fotografer tadi. Saya balik dulu sedikit ya jawabannya. Suatu hari saya pelayanan di Cipanas, di Hotel Yasmin. Tahu ya, ada kebaktian tiap hari Minggu. Tahu ada seorang pendeta dari Cipanas. Ya, saya nggak sebut namanya. Sudah tua, umur 70 tahun lebih. Begitu dia tahu saya khotbah di situ, dia khususkan datang. Padahal jam yang sama di gereja ada kebaktian.
Begitu saya selesai kebaktian, saya tuh dijabat, tangan saya dipegang, nggak lepas. Oh ini Pak Daniel, oh ini Pak Daniel. Saya bilang, kenapa Om? Pak Daniel ingat nama ini? Oh iya, itu kemenakan saya. Saya mau tanya, Pak Daniel jawab. Kenapa Pak Daniel bisa menaklukkan dia? Kata itu yang muncul. Om sebentar Om, coba cerita. Saya tuh detailnya nggak tahu. Wih, dia cerita bagaimana kakaknya yang adalah orang tua fotografer itu. Saya cuma aja sampai dibuat mati sakit gara-gara anak ini. Ngabisin rumah, dijual 2 rumah ini, aduh hancur sudah. Maka itu ketika kami dengar keluarga dia berubah, dia bisa kembali pada istrinya, istri bisa memaafkan dia, kami kaget semua. Dan kami ingin tahu siapa Daniel Alexander itu. Nah akhirnya ketemu. Terus dia tanya gini, apa motivasi Bapak mau ngurus orang-orang serusak itu? Saya cuma jawab 2 hal. 1, Om saya ingin dunia tahu hebatnya 2 Korintus 5:17. Masih hafal? Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Om, kalau saya tidak mengambil orang-orang rusak seperti itu, bagaimana firman itu jadi kenyataan? Serusak-rusaknya orang tetap bisa berubah kalau ada yang menerima dia apa ada. Yang kedua, saya nggak ingin ada orang masuk neraka sebelum dapat kesempatan untuk mengenal kasih dan pengampunan itu. Dan saya lakukan. Di antara orang-orang rusak yang pernah jadi anak saya, ada 2 kalimat yang paling unik saya pernah dengar dari keluarganya. 1 berkata gini, ini orang saya nggak tahu, bayangkan ya. Pokoknya gini Pak, sebelum Bapak ambil dia dengar dulu. Kalau dia itu kertas Pak, direndam nggak basah, dibakar nggak kebakar. Wih keren juga, kertas apa ini? Itu anak itu Pak, jadi Bapak siap-siap dulu. Yang satu lagi yang berkata, Pak, sebelum Bapak ambil dia, dengarkan. Kami nggak punya kata lain untuk menerangkan bagaimana rusaknya anak itu. Kalau dia itu tulang Pak, begitu rusaknya sampai anjing pun sudah nggak suka lagi. Nah itu ada 2 istilah yang saya pegang sampai hari ini. Ternyata 2 berubah sekarang. Luar biasa saudara. Jadi cuma ada 1. Tolong bacakan ayat ini, Roma 15 ayat 7. Jadi kalau tadi Nita tanya, begitu banyak orang yang Tuhan serahkan kepada saya dan rata-rata latar belakangnya kacau balau, saya bisa menerima karena saya belajar dari Tuhan Yesus. Dan ini ayat. Sebab itu baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu dengan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ayat ini. Saya tanya, waktu Tuhan Yesus terima kita pakai syarat nggak? Misalnya hari ini saya bertobat, ngaku dosa Tuhan, saya baru berdosa Tuhan, saya berzina Tuhan, saya mencuri, ampuni saya. Apa Tuhan ngomong gini, Daniel baik aku terima kamu, tapi percobaan 3 bulan ya. Kita atau tidak? Apakah kalau dia terima kita dan badan kita kotor, bau, terus Tuhan tutup hidung, Daniel mandi dulu dong aku bau gitu. Begitu atau tidak? Satu hari saya dapat ilustrasi yang nyata. Hari itu saya diundang ke rumah satu keluarga yang baru punya anak 1. Anaknya baru umur 8 bulan. Waktu kami lagi cerita-cerita di ruang tamu, ya suami istri itu ada temannya, ada berapa orang lagi. Tiba-tiba si ibu rumah tangga, aduh ini kenapa? Loh kaget semua, ada apa tiba-tiba? Sebetulnya saya bangun 30 menit yang lalu anak ini, kok nggak ada suara? Oh saya kaget juga saudara. Lama 30 menit ini, karena jamnya saya harus bangun. Ya karena dia kaget, kami kaget, otomatis kami rame-rame ke kamar anak itu. Begitu kami masuk, ya ampun, ada peristiwa yang gempar betul. Maaf ya, saya jangan merasa jijik. Toh kita sudah makan. Anak ini lagi santai, pampersnya bisa dia buka. Dia itu BAB, nggak tahu bagaimana dia tuh lagi main-main. Itu kotoran sudah penuh tempat tidur sampai mukanya, kepalanya semua dibecek-cek gitu. Bisa bayangkan? Reaksi saya pertama adalah melihat ibunya dan ada babysitternya. Ayo, sekotor itu anak itu dengan tai di mana-mana, walaupun kotornya sendiri. Saya ngeliat aja. Ayo saya tanya, apakah mamanya akan ngangkat anak itu kayak kucing ngangkat anaknya? Tahu kucing ngangkat anaknya kan cuma ditarik lehernya, petengkuknya, terus dibawa ke mandi, terus diocok-ocok gitu. Aduh, kamu kotor betul. Enggak, saudara, dia gendong.
Saya terdiam sebentar. Percaya nggak? Seperti itu Papa peluk kita dalam kekotoran kita. Betul? Ayo kalau kita bandingkan, lebih kotor dosa-dosa kita atau kotoran bayi itu? Jelas lebih kotor kotoran kita. Terimalah satu akan yang lain. Satu-satunya Tuhan di dunia mengajar pengampun adalah Tuhan Yesus. Terima. Jadi saya bisa menerima semua orang. Tiap kali saya lihat kekotoran diri saya, siapa saya? Papa saya terima saya apa adanya, sekotor apapun saya. Jadi otomatis saya akan mudah menerima orang lain, sejahat apa, serusak apa, sekotor apa. Di kalangan orang-orang yang kenal saya punya istilah yang mereka pakai juga. Buat saya, saudara, kalau saya mau nolong orang, saya tuh nggak peduli orang itu apa. Istilah saya, pokoknya dia itu orang, saya akan buat sesuatu. Asal orang. Nah itu yang saya pakai. Nggak peduli orang seperti apa. Itu yang Tuhan cari. Oke, jelas Nita? Seorang lagi terakhir. Ya, silakan. Papi kan banyak ketemu sama anak-anak yang rusak, anak-anak yang tidak baik lah gitu. Ya. Nah, Papi banyak membesarkan anak-anak itu. Apakah pernah Papi melakukan kekerasan sama mereka kalau mereka Berbuat salah begitu. bikin salah gitu? Kekerasan itu bentuknya apa? Contohnya? Dipukul gitu. Memukul.